Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah kepada para guru kita yang telah mendahului kita, kepada keluarga kita, wabil khusus juga kepada pengarang kitab Fathul Qarib. Ilaihimul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan pengajian kita Fathul Qarib. Salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi pedoman kita, nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Anak sekalian, pembahasan kita pada minggu lalu tentang arkanus salah. Ya, alhamdulillah kita sudah habiskan pembahasan tentang rukun-rukun salat. Dan insyaallah malam ini kita akan memasuki pembahasan tentang sunnah-sunnahnya. Dan kita akan baca pada halaman 22 dari Fathul Qarib. Di pertengahan, ya, di pertengahan itu. Qala musannif rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Was-salatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Was-salatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Al-adhanu wa huwa lughatan al-i'lam. Wa huwa lughatan al-i'lam. Wa syar'an dzikrun makhsusun bil i'lami. Wa syar'an dzikrun makhsusun bil i'lami bidukhuli waqti salati mafrudatin. Bidukhuli waqti salatin mafrudatin. Wa alfadhuhu masna. Wa alfadhuhu masna illa at-takbira awwalahu. Illa at-takbira awwalahu fa arba'un. Wa illa at-tauhida akhirahu fawahidun. Wa illa at-tauhida akhirahu fawahidun. Kita terjemahkan dulu. Was-salatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Sunnah salat, sunnah salat sebelum melaksanakannya, ada dua perkara.
ada dua perkara. Al-azanu, pertama azan. Wa huwa lughatan al-ilam, secara bahasa azan berarti pemberitahuan. Pemberitahuan secara bahasa azan berarti pemberitahuan. Wa syar'an, dan secara syara' zikrun makhsusun lil ilami bidukhuli waqti salatin mafruḍah, adalah zikir tertentu yang digunakan untuk memberitahu bidukhuli waqti salati mafruḍah, masuknya waktu salat fardu. Untuk memberitahu masuknya waktu salat fardu. Wa alfazuhu masna, dan lafaz-lafaznya masna, dua-dua. Illa takbira awwalahu, kecuali lafaz takbir di awalnya. Fa'arba'un, maka ia dibaca 4 kali. Wa ila tauhid akhirahu, dan kecuali lafaz tauhid di akhirnya. Fawahidun, maka ia dibaca 1 kali. Ya, terus kita baca lagi seterusnya. Wal iqamatu wa hiya masdaru aqama. Summa summiya bihi dzikrul makhsusu, li'annahu yuqimu ila salati, wa innama yushra'u kullu min al-adhani wal iqamati lil maktubati wa amma ghayruha
fayunada laha as-salatul jami'ah, as-salatu jami'atan, fayunada laha as-salatu jami'atan. Okay, sampai situ kita terjemahkan. Wal iqamatu, kedua iqamah, kedua iqamah, wa hiya masdaru aqama, yaitu masdarnya fi'il aqama, yaitu masdarnya fi'il aqama. Summa summiya bihi dzikrul makhsusu, kemudian zikir tertentu tersebut dinamakan dengannya, kemudian zikir tertentu tersebut dinamakan dengannya li'annahu yuqimu ila salati, karena zikir tersebut digunakan untuk mendirikan salat, karena zikir tersebut digunakan untuk mendirikan salat. Wa inna ma yushra'u kullu minal adhan wal iqamati, sesungguhnya disyariatkan, sesungguhnya disyariatkan kullu minal adhan wal iqamati, setiap dari azan dan iqamat dan iqamah, setiap dari azan dan iqamah, lil maktubati, hanya untuk salat fardu, hanya untuk salat fardu. Wa amma ghairuha fayunada laha as-salatu jami'ah. Adapun selainnya, maka dikumandangkan dengan lafaz as-salatu jami'ah. Ya, dengan lafaz as-salatu jami'ah. Oke, baik, kita jelaskan apa yang kita baca tadi tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita sebelum memasuki salat, sebelum memulai salat fardu. Ya. Sunanuha as-salatu, as-salatu di sini artinya salat fardu, ya. Jadi sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita adakan, laksanakan sebelum memulai salat fardu ada dua. Yaitu pertama azan, ya. Dan azan itu secara bahasa adalah i'lam. Al-i'lamu, pemberitahuan. Saya tanya sudah marhala 2 dan 3 di sini. I'lam itu bentuk apa? Bentuk apa? Isim? Isim apa? I'lamun. Isim? Masdar. Isim masdar. Apa fi'il madinya i'lam? A'lama. Jadi a'lama yu'limu i'laman. A'lama wazannya af'ala, asalnya dari alima. Alima mengetahui, alima ya'lamu ilman, mengetahui.
Kalau kita sudah masukkan ke wazan af'ala, maka berubah maknanya, artinya. Mengetahui menjadi apa? Memberi tahu. Jadi i'lam bentuk isim masdarnya pemberitahuan. Ya. Jadi azan itu adalah pemberitahuan secara bahasa. Dan secara syariat, secara syarak, zikir maksus, zikir tertentu untuk memberitahukan akan masuknya waktu salat fardu. Maka azan itu tidak boleh kita azan kalau belum masuk waktu. Ya, maka pastikan itu jadwal salat. Ya, kalau masuk waktu baru kita azan. Kalau belum masuk waktu tidak sah azannya. Ya. Jadi harus masuk waktu dulu baru orang azan. Alfazuhu masna. Lafaznya itu dua-dua. Illa takbira awalahu, kecuali takbir di awal azan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa'arbaun, ada 4 kali kita sebutkan Allahu Akbar di awal azan. Wa illa tauhida akhirahu, dan kecuali tauhid. Apa lafaz tauhid? La ilaha illallah. Lafaz tauhid itulah yang kita akan bawa, ya, sampai kita wafat. Ya. Siapa yang mempertahankan lafaz tauhid itu, ya, dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Ya. Maka ada hadisnya itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggalkan dunia ini la ilaha illallah, maka dijanjikan kepadanya akan masuk surga. Ya, maka pertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, yaitu senantiasa di dalam jiwanya ada lafaz tauhid, la ilaha illallah, yang tidak Tuhan selain Allah. Jadi lafaz tauhid itu di akhir azan hanya wahidun, ya, 1 kali. Jadi yang santri putra ini, kalian semua wajib bisa melaungkan azan. Ada di sini yang belum bisa azan? Ya, hafal semua lafaz azan. Kalau santriwati tidak perlu azan. Ya. Tapi kalau santriwati mau berjamaah sesama santriwati, tidak ada putranya, apa yang disunahkan? Qomat saja, tidak perlu azan. Ya, tapi kalau lelaki disunahkan azan dulu, baru qomat, baru sholat. Ya. Bahkan contohnya lah, kita musafir, kita terlambat sholat berjamaah di masjid, kita singgah ke masjid ternyata jamaah sudah selesai sholat. Ya, contohlah zuhur itu jam 1, atau maghrib aja lah, maghrib tadi jam 6:10 azan. Orang salat mungkin sampai 6:30 atau 6:40. Tiba-tiba kita sampai ke masjid sudah 6:50. Orang sudah selesai salat. Maka apa yang kita buat? Kita tetap disunahkan azan. Ada yang azan, kemudian ada yang qamat. Baru ini, ya, itu sunnahnya. Jadi kalian harus pintar semua azan. Dan orang yang azan ini besar sekali keutamaannya. Ya. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyebutkan keutamaan azan. Ya. Di antaranya saya bacakan di sini beberapa hadis. Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Ya. Muazzin itu
orang yang melakukan azan itu diampuni dosanya, diampuni dosa-dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Dan setiap yang basah, pepohonan, air, tanah yang basah, apapun yang ada basahnya itu akan menyaksikan. Jadi makhluk yang kita anggap itu bukan bernyawa, ternyata mereka punya kehidupan tersendiri di sisi Allah, dan mereka menyaksikan. Mereka akan menjadi saksi kita nanti di akhirat. Perhatikan ini, maka jangan malas-malas kalau disuruh azan. Semua santriwati, santri putra itu harus pintar semua azan. Usahakan dengan suara yang indah. Kemudian ada hadis lagi, al-muadzinuna atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah. Para muazzin itu di hari kemudian nanti mereka lah yang paling panjang lehernya. Tapi jangan disalahartikan panjang leher di sini. Ini kiasan, kinayah. Bukan seperti jerapah. Pernah lihat jerapah? Pernah lihat gambarnya? Kan tinggi itu lehernya. Jangan dibayangkan tukang azan nanti di kiamat, hari kiamat begitu tinggi sekali. Lehernya tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini tinggi lehernya itu adalah mereka menonjol kemuliaannya. Jadi di kalangan kaum muslimin nanti di akhirat berbeda itu kalau dia tukang azan. Itu khusus dia. Allah berikan kekhususan, kemuliaan tertentu tersendiri kepada orang yang senantiasa atau sering azan. Jadi dia menonjol orangnya nanti di akhirat. Dan orang akan mengetahui, itu tukang azan. Kenapa dia bisa diberikan kemuliaan yang seperti itu? Karena orang azan tadi ini memanggil orang untuk datang salat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan orang yang mengajak kepada kebaikan, dia juga mendapatkan kebaikan yang sama yang dilakukan orang. Ada satu hadis itu, adallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada kebaikan, siapapun yang melakukan kebaikan itu, maka dia juga dapat pahalanya. Maka yang tadi salat maghrib, yang azan tadi itu memanggil orang azan untuk salat, maka orang datang salat. Berapa jumlah jamaah yang datang salat di masjid itu, berapa pahala yang dia dapatkan, maka dia juga dapat pahala yang memanggil tadi. Kan dia mengajak, datang ke sini salat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Begitu besarnya pahala orang yang mengumandangkan azan. Maka usahakan kita azan. Bahkan ada hadis yang mengatakan begini, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i wa safil awal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu." Ini sahih Bukhari, hadis yang sangat sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia itu mengetahui pahala yang ada pada azan dan saf pertama, ini, dan dia tidak akan bisa mendapatkan peluang untuk azan dan peluang untuk dapat saf pertama, kecuali diundi. Diundi baru dia bisa azan. Maka dia rela untuk diundi. Dia berebut, mereka berebut sekiranya seseorang itu mengetahui ternyata azan itu sangat besar pahalanya. Berebutan orang untuk azan. Bukan main tadi itu. Kita panggil orang melakukan kebaikan. Mereka datanglah melakukan kebaikan itu, kemudian mereka lakukan kebaikan itu, maka pahala yang dia dapatkan diduplikat.
Berapa pahala yang dapatkan jamaah yang ada? Diberikan juga kepada orang yang mengajak itu. Ya. Adalu ala khairi kafa'ili. Orang yang mengajak kepada kebaikan sama, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan yang diajak itu. Ya, begitu besarnya pahalanya. Ya, kemudian ada hadis lagi ini. Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu lahu duratun hatta la yasma'an ta'dzina. Apabila azan dikumandangkan, ya, apabila azan dikumandangkan, maka setan itu lari. Ini bahasanya, jangan ketawa ya, sambil terkentut. Nah, terkentut-kentut kasihan itu setan kalau orang azan. Lari sejauh-jauhnya. Ya. Sampai dia tidak mendengarkan lagi azan. Jadi dia akan cari tempat yang sejauh-jauhnya sampai dia tidak lagi kedengaran azan. Ya, begitu setan itu menjauh. Itu makanya kalau ada tempat yang di situ ada gangguan setan, ada gangguan jin, rumah yang lama tidak tinggali itu biasanya ada jinnya. Ya, jadi kalau kalian punya rumah yang lama ditinggali baru masuk situ, jangan dulu tinggal di situ, jangan dulu bermalam. Apa yang dibuat? Azan dulu di dalamnya. Setiap penjurunya, panggil orang, beberapa orang laki-laki, ada yang di belakang rumah, ada yang di depan, ada di tengah. Buka jendela, kemudian azankan. Maka jin yang ada dalam rumah itu pasti akan lari terbirit-birit, terkentut-kentut, kata hadis ini. Ya, ya. Jadi ingat ini ya, kalau kalian punya rumah lama tidak tinggali, jangan tinggal dulu di situ, ya. Ya, tapi azankan supaya nanti takut dia masih ada di situ. Kalau kita masih ada di situ, baru kita masuk, ditakutkan nanti mereka bisa mengganggu kita, ya. Oke. Dan bukan hanya hadis yang memuliakan orang yang azan, dalam Al-Quran juga disebutkan seperti ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, di dalam surah Fussilat. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan amal saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri, orang yang muslim. Ya, jadi termasuk ayat ini menunjukkan bahwa menyeru kepada amal saleh, yaitu salat, itu adalah ucapan yang terbaik, perkataan yang paling baik, ahsanu qaulan, ya, dalam Al-Quran. Dan ayat ini luas, termasuk juga di dalamnya adalah dakwah. Ya, kalian selalu dilatih untuk bagaimana kalau pulang kampung berdakwah, khususnya Ramadan, ya, berdakwah. Karena orang yang menyampaikan kebaikan, orang yang menyampaikan amal saleh, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu ada perkataan yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Itu tentang azan, ya. Jadi wajib saudariku anakku sekalian pintar azan, ya, dan usahakan dengan belajar semua sesuatu itu dilatih dan dipelajari, ya, termasuk dengan nada-nadanya supaya indah. Ya, biasanya itu jamaah di kampung-kampung itu kalau ada orang azan dan indah azannya, orang akan tertarik datang untuk ke salat ke masjid. Tetapi kalau azannya kurang menarik suaranya, kadang-kadang juga orang malas ke masjid, ya. Jadi azan juga sangat membantu. Ada ketertarikan tersendiri itu kalau yang azan itu indah suaranya. Yang penting jangan, minimal sekali jangan sampai salah-salah tajwidnya, ya, panjang pendeknya, karena ada biasanya azan itu panjang pendeknya salah-salah. Apa contohnya? Karena mengikuti nada,
akhirnya yang pendek jadi panjang. Contohnya biasa saya dengar itu, asyhadu alla, asyhadu alla. Apa yang salah di situ? Hanya panjang. Jangan gara-gara lagunya mendengarkan orang yang lain azan di TV atau di mana suaranya itu, jangan hanya mengikuti suaranya, tetapi teksnya itu harus betul-betul diperhatikan supaya kita jangan salah baca. Ya. Itu tentang azan. Kemudian yang kedua yang disunnahkan kepada kita untuk kita laungkan, kumandangkan adalah iqamah. Nah, iqamah ini sendiri secara bahasa bentuk masdar dari aqamah. Masih wazan yang sama dengan ilam tadi. A'lama, ini aqamah. Ya. Aqamah ini fi'il sulasi mujarradnya apa? Ya. Coba yang sudah belajar. Bentuk tiganya. Ini kan aqamah ini sebenarnya empat huruf. Kalau dijadikan 3 huruf apa jadinya? Qama. Qama itu bina apa? Bina naqis atau misal atau ajwa? Ajwa. Baik, pelajari betul-betul ya. Ya. Bina ajwa. Qama yaqumu qauma atau qiyaman. Ya, itu berdiri. Qama yaqumu qiyaman, berdiri. Kalau aqama mendirikan, mengajak orang lain berdiri, gitu ya. Menyuruh orang berdiri, itu artinya aqama. Ya, masdarnya iqamah. Di aqama yuqimu iqamah. Iqaman atau iqamatan. Summa sumiya bihi dzikru maksusu li'annahu yuqimu ila shalah. Kemudian zikir tertentu itu dinamakan dengan iqamah karena ia digunakan untuk mendirikan salat. Ya, ketika orang sudah mau memulai salatnya, maka dilaungkanlah lafaz atau lantunan iqamah. Wa inna ma yushra'u kullu min azan wal iqamah lil maktubah. Sesungguhnya setiap dari azan dan iqamah itu disyariatkan hanya untuk salat fardu. Hanya untuk salat fardu yang ada azannya. Wa amma ghairuha, adapun selainnya, hak itu kembali kepada lafaz maktubah. Amma ghairul maktubati, adapun selain salat fardu, fayunada laha, maka diserukan atau dikumandangkan untuknya as-salatu jami'atan, ya, as-salatu jami'ah. Nah, jadi ketika kita ingin, sudah waktunya kita mau mulai salat fardu, maka dikumandangkanlah iqamah. Ya, iqamah berbeda dengan azan. Kalau azan tadi 2-2, maka iqamah hanya 1-1. Takbirnya di awal cuma 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Sebelum hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Dan perbaiki ini lafaznya, kadang-kadang ada yang salah ucap, salah baca. Bukan qad qamatu. Ada orang baca qad qamatu. Tapi apa? Qad qamati, baris bawah. Karena asalnya qamat, mati tanya. Mati tanya asal dia, kemudian dibaca ti. Qad qamatis shalatu. Qad qamatis shalah. 2 kali disebutkan. Kemudian setelah itu baru kita mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah itu kita baca doa. Ada di antara yang disunnahkan juga berkaitan dengan azan iqamah ini adalah doanya. Dan saya kira mungkin nanti minggu depan kita akan singgung sedikit itu, kemudian kita akan masuk pada pembahasan seterusnya. Ya, jadi ketika kita sholat fardu, kita azan dan iqamah. Dan khusus untuk sholat sunnah,
Apa contohnya salat sunnah yang ada iqamahnya berjamaah? Salat witir, salat tarawih, salat apa lagi? Salat Idul Adha, salat Idul Fitri. Maka ketika didirikan salat itu, diiqamahkan bukan dengan iqamah salat fardu, tapi as-salatul jami'ah. Ya, salatul jami'ah, salatu Idul Fitri rahimakumullah. Ataukah salat sunnah tarawih, salatu jami'ah, salatu tarawih rahimakumullah, ya, dan seterusnya. Jadi kalau orang mau salat fardu tidak disyariatkan, imam itu mengatakan as-salatul jami'ah rahimakumullah. Kenapa? Karena itu iqamah untuk salat sunnah, ya. Jadi banyak biasanya kita dengar imam ketika sudah berdiri memulai salat azan takbiratul ihram, dia mengatakan as-salatul jami'ah rahimakumullah. Itu tidak pada tempatnya, karena ucapan itu dibaca ketika kita hendak melaksanakan salat sunnah secara berjamaah. Karena waktu kita sudah habis, sudah masuk waktu Isya, maka sampai di sini dulu yang dapat kita bahas berkaitan dengan sunnah yang dianjurkan kepada kita sebelum memulai sholat fardu, yaitu azan dan iqamah. Dan ada lagi sedikit pembahasan tentang itu, insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.